adik-adik dan papa mama, kasih persaudaraan. Sebelum kita mulai beribadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan papa dan mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan Yesus dapat hadir dimanapun, termasuk di rumahmu. Adik-adik dapat menyiapkan Alkitab dan alat tulis yang dibutuhkan, serta mengikuti instruksi kakak-kakak dengan antusias selama memuji dan menyembah Tuhan. Sekarang adik-adik siap dengan pakaian yang rapi, seolah-olah kita beribadah di dalam gereja. Adik-adik, jangan memakai piyama ya, atau baju tidur lainnya saat beribadah. Adik-adik dapat mempersiapkan tempat yang layak agar dapat beribadah dengan baik dan sungguh-sungguh. Hindari ngemil, makan, atau melakukan aktivitas lain agar adik-adik fokus beribadah kepada Tuhan. Adik-adik jangan mengikuti ibadah saat bermalas-malasan di tempat tidur, kecuali adik-adik sedang sakit. Siapkan segenap hatimu untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Philadelphia, kasih persaudaraan. kasih persaudaraan. Philadelphia. Haleluya. Selamat pagi adik-adik. Gimana nih keadaan adik-adik? Kakak harap adik-adik tetap sehat selalu. Nah, di pagi ini kita mau persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Biarlah kita mau berikan semua yang kita punya untuk waktu yang singkat ini. Haleluya. Sebelum kita mau mulai puji-pujian kita mau tutup mata kita mau lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, kalau pada pagi hari ini ya Tuhan, Kau telah kumpulkan kami di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau mau hadir ya Tuhan di ibadah kami ini ya Tuhan, menjamah setiap kami ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan banyak ya Tuhan dari kami ya Tuhan yang mendapat berkat dari ibadah ini. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Kau pimpin, Kau sertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah ya Tuhan, Engkau yang atur semua ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami memulai ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Haleluya, kita mau angkat pujian, Tuhan itu baik, Dia sungguh sangat baik. Kita mau sama-sama bangkit berdiri. Tuhan itu baik, Dia sungguh sangat baik. Dia selalu ada saat ku perlukan. Dia menanggung segala keberatanku, selalu menolong pada waktunya. Tuhan itu baik, baik bagi saya. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik, Dia sungguh sangat baik. Dia selalu ada saat ku perlukan. Dia menanggung segala keberatanku, selalu menolong pada waktunya. Tuhan itu baik, baik bagi saya. Layaklah, layaklah Dia dipuji dan disembah. Karena kebaikannya bagi kita, laku-laku cinta Dia dengan sepenuh hati. Oh, Dia
mempelai Dia yang baik. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik, Dia sungguh sangat baik. Dia selalu ada saat ku perlukan. Dia menanggung segala keberatan-ku, selalu menolong pada waktunya. Tuhan itu baik, baik, baik. Layaklah Dia layaklah Dia dipuji dan disembah, karena kebaikannya bagi kita. Aku cinta Dia dengan sepenuh hati. Oh, Dia mempelai Dia yang baik. Layaklah Dia dipuji dan disembah, karena kebaikannya bagi kita. Aku cinta Dia dengan sepenuh hati. Oh, Dia mempelai Dia yang baik. Dia mempelai Dia yang baik. Oh, Dia mempelai Dia yang baik. Puji nama Tuhan. Adik-adik, kita mau mengatakan kalau Tuhan Yesus itu baik adik-adik. Kasihnya setiap hari selalu baru buat kita ya adik-adik. Nah, kasihnya Tuhan Yesus itu apa sih Kak Hana? Kalau kita adik-adik, kita mau menjalankan kasih Tuhan Yesus dengan kita mendoakan teman-teman kita adik-adik. Kalau adik-adik tahu ada yang sedang sakit, ada yang sedang kesusahan, adik-adik dapat mendoakan mereka. Itu bentuk kasih adik-adik. Nah, masih semangat ya, kita mau angkat pujian kasih Yesus indah, oh indah. Kita bangkit berdiri ya adik-adik. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Kita mau sama-sama angkat bunyi dari awal. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Sekali lagi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Haleluya, silakan duduk kembali adik-adik. Haleluya, kalau tadi kita udah muji dan memuliakan nama Tuhan, kini tiba waktunya kita mau masuki firman Tuhan. Kita
Kita mau persiapkan hati kita masing-masing. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena Tuhan telah memimpin kita hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi tahun, bahkan tahun demi tahun ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita mau angkat pujian ini, tak terasa ku telah lewati. Tak terasa ku telah lewati hari demi hari, minggu demi minggu, bulan dan tahun silih berganti. Bersama Yesus mempelai surga. Tak terasa, tak terasa ku tak lewati hari demi hari, minggu demi minggu, bulan dan tahun silih berganti. Bersama Yesus mempelai surga. Terima kasih ku naikkan, ku persembahkan ucapan syukur, damai sejahtera, kebahagiaan yang kau berikan bagi. Kita mau angkat pujian ini lebih sungguh lagi. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Tak terasa ku telah lewati hari demi hari, minggu demi minggu, bulan dan tahun silih berganti. Bersama Yesus mempelai surga. Terima kasih ku naikkan, ku persembahkan ucapan syukur, damai sejahtera, kebahagiaan yang kau berikan bagi. Lebih sungguh lagi. Terima kasih ku naikkan, ku persembahkan ucapan syukur, damai sejahtera, kebahagiaan yang kau berikan bagi. Lebih sungguh lagi adik-adik. Terima kasih ku naikkan, ku persembahkan ucapan syukur, damai sejahtera, kebahagiaan yang kau berikan bagi. Damai sejahtera, damai sejahtera, kebahagiaan yang kau berikan bagiku, yang kau berikan bagiku. Adik-adik yang manis, kita mau sama-sama lipat tangan, tundukkan kepala, kita mau bersatu dalam doa.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Benar Tuhan, pujian tadi mengatakan hari demi hari, minggu demi minggu ya Bapa, kami selalu ada dalam rencana-Mu ya Bapa. Engkau selalu memegang kami ya Bapa, setiap langkah kami ya Bapa, Engkau yang akan menentukannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari yang indah ini ya Bapa. Kalau adik-adik sekalian boleh mengikuti ibadah ya Bapa, walaupun masih secara online, tapi kami mengucap syukur kepadamu karena ada berkat tersendiri yang telah Engkau sediakan untuk adik-adik Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami adik-adik mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Engkau siapkan hati kami, Engkau biarlah firman-Mu ini ya Bapa dapat tertanam dan berbuah dalam setiap hati adik-adik di rumah sekalian Tuhan. Terima kasih, Engkau juga berkati ya Bapa kakak-kakak guru yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau yang akan menjamah setiap pergumulan mereka ya Bapa, Engkau juga yang akan berkati mereka ya Bapa. Biarlah kiranya pelayanan kami ini ya Bapa semakin hari hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo adik-adik, kembali kita berjumpa di ibadah anak saat siang hari ini. Nah, hari ini adik-adik sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, Coach Stephen mau sapa adik-adik dengan salam persekutuan Philadelphia, kasih persaudaraan. Sekali lagi, Philadelphia, kasih persaudaraan. Haleluya. Nah, adik-adik, nah terasa ya adik-adik, di tahun 2021 ini kita sudah memasuki di bulan Desember, di mana bulan Desember ini nanti kita akan merayakan Natal ya adik-adik, di mana minggu depan adik-adik bersiap-siap untuk mengikuti ibadah Natal kebaktian anak. Nah, saat pagi hari ini adik-adik, Coach Stephen mau menyampaikan firman Tuhan di mana Tuhan memberikan perumpamaan mengenai mengampuni. Nah, adik-adik di sini siapa yang pernah berbuat salah? Angkat tangannya. Wah, banyak ya adik-adik yang pernah berbuat salah. Tapi ketika berbuat salah tersebut, adik-adik pernah diampuni oleh orang tua, kemudian oleh kakak, oleh adik, dan terutama diampuni oleh Tuhan, diampuni dari segala dosa. Nah, adik-adik, ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, itu adalah mempunyai suatu tujuan adik-adik, yaitu tujuannya mengampuni. Nah, adik-adik, kita mau mendengarkan sebuah kisah tentang perumpamaan mengenai pengampunan atau mengampuni. Nah, adik-adik simak videonya berikut ini, dan adik-adik saksikan video berikut ini. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap kawannya itu. Katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.'
Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Nah, adik-adik sudah melihat kan video mengenai perumpamaan tentang mengampuni adik-adik. Dimana tadi Coach Stefan sudah bilang bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk mengampuni orang-orang yang berdosa. Nah, Tuhan Yesus juga mau kita belajar seperti Tuhan Yesus, dimana kita juga harus mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Nah, dari video yang tadi kita sudah saksikan ya adik-adik, Tuhan Yesus mau kita mengampuni seorang terhadap yang lain itu berapa kali adik-adik? Tadi kalau adik-adik lihat videonya, ya benar, 70 kali 7 kali. Dimana maksud Tuhan adalah kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita itu tidak terbatas adik-adik. Atau bisa dibilang kita harus selalu mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kita tidak boleh mencontoh seperti tadi ya adik-adik, ada seorang hamba yang dia diampuni, sudah dilunasi hutangnya sama tuannya, tapi ketika dia keluar dari setelah dia menghadap tuannya dan diampuni, dia menemui orang yang berhutang kepada dia dan dia memaksa untuk membayar hutangnya dan dia tidak mau mengampuni adik-adik. Nah, tapi Tuhan Yesus dan Tuhan itu marah adik-adik karena apa? Karena dia tidak mau mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dia tidak menjadikan contoh tuannya itu untuk mengampuni orang yang bersalah kepada dia. Nah, adik-adik, lewat firman yang kita sudah dengar adik-adik, kita mau belajar seperti Tuhan Yesus yang mau mengampuni, tidak pernah terbatas adik-adik untuk mengampuni. Nah, adik-adik bisa lihat peristiwa ini atau kisah ini di dalam Matius pasal 18 ayat 21 sampai ayat yang ke-35. Ya, Matius pasal 18 ayat 21 sampai dengan yang ke-35. Ya, nanti adik-adik baca kisah dari kisah dari perumpamaan yang tadi adik-adik sudah lihat di video. Ya, firman Tuhan Coach Stefan cukupkan sampai di sini. Kiranya adik-adik mau melakukan firman yang telah adik-adik dengar dan adik-adik mau mengampuni seperti Tuhan Yesus juga mengampuni kita semuanya. Ya, sekarang kita mau kita mau berdoa dari firman yang telah kita dengarkan saat siang hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah memberikan firman-Mu atas kehidupan adik-adik kami pada saat siang hari ini ya Bapa. Biarlah Tuhan dari firman yang telah kami dengar, kami mau melakukannya seperti Tuhan Yesus juga mau mengampuni setiap orang ya Bapa. Dan Tuhan Yesus tidak pernah berhenti untuk mengampuni kami, orang-orang yang berdosa. Dan kami juga mau belajar Tuhan seperti Engkau, kami mau mengampuni siapapun Tuhan yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan telah datang ke dunia, Tuhan mau lahir ke dunia ini untuk mencari kami orang yang berdosa, untuk mengampuni kami yang berdosa ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami yakin dan percaya kami telah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan hari ini. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Sampai jumpa minggu depan. Dadah adik-adik. Philadelphia, kasih persaudaraan. Haleluya, puji nama Tuhan. Bersyukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan pada siang hari ini, sehingga kita pada siang hari ini masih diberikan kesempatan untuk sama-sama mau beribadah kepada Tuhan. Dan tadi sebentar kita telah memuji memuliakan nama Tuhan serta mendengarkan firman-Nya. Tiba saatnya kakak di sini mau menyampaikan beberapa pengumuman untuk adik-adik yang ada di rumah. Tolong simak baik-baik ya adik-adik. Tidak terasa kita sudah tiba di akhir tahun 2021. Kakak mewakili seluruh guru-guru kebaktian anak ingin berterima kasih kepada adik-adik dan mama papa yang sudah berpartisipasi dalam pembuatan video ucapan Natal dan kur kebaktian anak. Semoga adik-adik bisa terus semangat dalam melayani Tuhan ya. Kami juga bersyukur kalau bazar kebaktian anak sudah selesai dilakukan. Dan semoga adik-adik bisa suka dengan hadiah bazar tahun ini ya. Kiranya bisa menjadi berkat. Kakak hanya ingin mengingatkan, tanggal 19 Desember, kita akan merayakan Natal kebaktian anak pukul 11 siang. Ingat ya adik-adik, hari Minggu tanggal 19 Desember pukul 11 siang. Mari sama-sama kita terima berkat Natal dan beribadah dengan sungguh kepada Tuhan. Jangan sampai tidak ikut kebaktian Natal ya. Tak lupa juga kita mau terus bergumul dan berdoa untuk pandemi saat ini. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa beribadah bersama-sama lagi di gereja ya adik-adik. Tetap jaga protokol kesehatan, tetap terapkan 5M, memakai masker, menjaga jarak, menjauh kerumunan, mencuci tangan, dan mengurangi mobilitas. Jadi kalau adik-adik tidak ada acara yang begitu penting untuk keluar rumah, jangan keluar rumah dulu ya adik-adik. Demikian pengumuman yang dapat kakak sampaikan. Mari sama-sama kita mau tutup ibadah kita pada siang hari ini. Sama-sama kita mau bersatu di dalam doa, kita lipat tangan kita, tutup mata kita, tundukkan kepala kita. Kita sama-sama mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih-Mu, untuk kemurahan-Mu yang begitu besar dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sehingga Tuhan, kami masih merasakan, untuk kami masih diberikan kesempatan untuk sama-sama pada siang hari ini beribadah kepadamu Tuhan, untuk memuji, memuliakan nama-Mu, serta mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Engkau terus berkati kami Tuhan. Berkati terus kakak guru kami Tuhan yang setia melayani kami. Biarlah kakak guru kami diberikan terus kekuatan, kesehatan, dan perlindungan pada pandemi saat ini. Supaya kakak kami terus bisa setia melayani-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau yang berkati kami, Engkau yang melindungi kami, keluarga kami, saudara-saudara kami, siapapun orang-orang di sekitar kami, Tuhan lindungi pada saat pandemi saat ini, supaya Tuhan kami diberikan perlindungan, diberikan kesehatan, dijauhkan pandemi ini. Dan kami juga mau berdoa buat pandemi saat ini, supaya pandemi ini cepat berlalu, dan supaya kami dapat beribadah bersama-sama lagi di gereja Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Engkau terus memberkati kami Tuhan. Kami mau tutup ibadah ini hanya di dalam nama-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita bertemu lagi minggu depan ya adik-adik. Dadah. Peliharalah kasih persaudaraan, buanglah segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah. Disucikan dengan darah
berubah.